Selamat siang, kami dari kelompok 9 Komputer Radiologi akan menjelaskan tentang apa itu arsitektur komputer. Next. Halo semua, perkenalkan aku Nadia Salsabila Idris. Di sini aku akan menjelaskan pengertian arsitektur komputer dan komponen komputer. Yang pertama yaitu pengertian arsitektur komputer. Jadi arsitektur komputer ini merupakan konsep perencanaan dan merujuk pada struktur pengoperasian kasar dari sebuah sistem komputer. Nah, dari arsitektur komputer ini berkaitan dengan peralatan atau atribut komputer seperti set instruksi, aritmatika, teknik pengalamatan, dan mekanisme I/O atau input or output. Nah, di arsitektur komputer ini melibatkan pengaturan dan fungsi dari perangkat keras hardware dan perangkat lunak software yang membentuk dasar dari komputer. Ini mencakup elemen-elemen dasar yang membentuk komputer dan cara komponen-komponen tersebut berinteraksi satu sama lain. Di arsitektur komputer ini terdapat 4 jenis arsitektur komputer, yaitu ada instruction set arsitektur atau dan arsitektur von Neumann. Selanjutnya yaitu komponen komputer. Yang pertama yaitu ada motherboard. Motherboard ini atau yang biasa kita sebut papan induk adalah papan sirkuit cetak utama PCB di dalam sebuah komputer umum di mana semua komponen di komputer dapat terhubung dan dengan sistem yang dapat diperluas. Motherboard memegang dan memungkinkan komunikasi antara banyak komponen elektronik seperti elektronik penting dari sebuah sistem seperti unit pemrosesan pusat atau CPU dan memori, serta menyediakan konektor untuk perangkat tambahan lainnya. Motherboard juga dikenal dengan sebutan mainboard, main circuit board, dan atau MOBO. Nah, untuk komponen di motherboard ini ada beberapa, yaitu ada CPU socket, slot memori, slot ekspansi, chipset, port I/O, input or output, BIOS, dan soket daya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya saya dengan NIM akhir 011 akan menjelaskan tentang mikroprosesor. Mikroprosesor atau yang disebut dengan Central Processing Unit adalah salah satu alat yang bekerja sebagai pusat pengendali dan pengolahan pada sistem komputer, memiliki ukuran sebesar GHz atau disingkat dengan GHz. Nah, untuk komponennya sendiri ada ALU atau Arithmetic Logic Unit, ada CO Control Unit, ada Register Unit atau disingkat dengan RU. Untuk input device adalah memasukkan data, contohnya ada pada keyboard, mouse, dan scanner. Lalu untuk output device-nya sendiri yang bertugas sebagai menampilkan hasil dari data yang telah diinput adalah monitor, printer, proyektor, serta speaker. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen ketiga, yaitu hard disk. Hard disk adalah perangkat keras yang menyimpan semua dokumen digital, baik itu berupa foto, musik, video, program, atau preferensi aplikasi dan sistem operasi yang telah dijalankan pada komputer. Nah, hard disk sendiri merupakan memori eksternal pada komputer. Untuk komponen hard disk, ada platter yang berfungsi sebagai tempat menyimpan dokumen, kemudian ada spindle, write head, kemudian juga ada adjuster ARM. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Saya Maria Yasinta dengan NIM akhir 020. Di sini saya akan menjelaskan tentang RAM. RAM atau yang sering kita sebut Random Access Memory adalah tipe memori yang digunakan dalam sistem komputer untuk menyimpan data yang sedang digunakan atau diakses secara aktif oleh prosesor atau program. Lalu fungsi dari RAM itu buat tempat penyimpanan sementara, lalu mempercepat kinerja sistem, eksekusi program, multitasking. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang FGA. FGA itu Video Graphic Array, adalah singkatan dari standar tampilan grafis yang diperkenalkan oleh IBM pada tahun 1987. Fungsinya sendiri itu menampilkan gambar atau video, lalu mempercepat grafik, gaming, lalu multitasking dan tampilan ganda. Oke, next. Baik, saya Safina Rizky Meilani dengan NIM akhir 083. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sound card. Sound card sendiri merupakan sebuah perangkat keras berupa kartu perluasan pada sebuah
komputer yang dapat memasukkan dan mengeluarkan suara di bawah kendali pada program komputer. Penggunaan sound card ini antara lain adalah untuk menyediakan komponen audio pada sebuah aplikasi multimedia seperti musik, pengeditan video maupun audio presentasi. Selain mendukung audio digital dan MIDI, sound card juga memiliki port input bagi mikrofon atau sumber suara lain dan plot output pada speaker. Yang selanjutnya yaitu Local Area Network atau LAN. Merupakan jenis jaringan komputer yang menghubungkan komputer dan perangkat jaringan lainnya seperti printer, smartphone, dan tablet. Fungsinya yaitu sharing printer, LAN chatting, remote komputer, menghubungkan dua komputer atau lebih, dan memindahkan file dari satu komputer ke komputer lainnya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Sofia Gunim dengan NIM 413221030. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fan. Fan ini berupa cooler atau pendingin seperti kipas angin pada umumnya. Ini berfungsi untuk mengeluarkan udara panas yang ada di dalam komputer dan akan diganti dengan udara di ruangan atau udara yang lebih dingin. Fan ini digunakan untuk mengatur suhu pada perangkat komputer. Selanjutnya, monitor. Monitor ini bagian penting komputer yang menampilkan visual serta interaksi pengguna dengan perangkat dan konten. Dari monitor ini, kita biasanya bisa melihat layar komputer, melihat gambar, video, atau apapun yang dapat kita operasikan di komputer. Lalu mouse ini merupakan kontrol navigasi kepada pengguna dalam mengoperasikan antarmuka grafis komputer juga sebagai penunjuk. Jadi yang membantu pengguna untuk mengontrol dan mengoperasikan di dalam komputer ini menggunakan mouse. Selanjutnya. Oke, perkenalkan saya Muhammad Nifas Rido dengan NIM akhir 88. Yang selanjutnya ada keyboard. Keyboard adalah perangkat input yang memiliki tugas utama sebagai sarana pengguna untuk memasukkan data atau instruksi ke komputer. Instruksi yang dimasukkan ke komputer via keyboard dapat berupa karakter, teks, huruf, atau simbol. Lalu yang selanjutnya ada kabel USB atau Universal Serial Bus. Pada komputer adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat elektronik dengan komputer atau perangkat lainnya. Fungsi tarik kabel USB meliputi transfer data, pengisian daya perangkat seperti ponsel dan tablet, koneksi peripheral seperti printer dan keyboard, serta penghubung untuk perangkat penyimpanan eksternal. Oke, next. Perkenalkan, nama saya Safa Rosa dengan NIM 413-1010. Saya di sini akan menjelaskan tentang kabel LAN. Kabel LAN berfungsi untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau internet atau ke sesama perangkat jaringan itu sendiri. Next, selanjutnya ada printer. Printer sendiri berfungsi untuk mencetak data digital ke dalam bentuk dokumen fisik. Jadi kalau data yang akan di printer maka data yang dihasilkan oleh printer akan berupa data fisik berupa kertas. Baik, selanjutnya ada USB. USB sendiri ialah Universal Serial Bus pada komputer, memiliki beberapa fungsi utama yang sangat penting dalam menghubungkan berbagai perangkat eksternal dan melakukan transfer data. Beberapa fungsi USB antara lain ialah menghubungkan perangkat eksternal, transfer data, pengisian daya, serta akses peripheral, pengaturan jaringan, dan koneksi USB. Yang selanjutnya ada speaker. Speaker ialah perangkat output audio yang mengubah sinyal listrik menjadi gelombang suara yang dapat didengar oleh manusia. Biasanya speaker ini ada pada komputer, smartphone, maupun TV dan perangkat lainnya. Beberapa fungsi speaker ialah reproduksi suara, pengalaman hiburan, komunikasi, dan pemberitahuan dan alarm. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.